Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Harus semangat walaupun kita harus belajar lewat rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang kita gunakan adalah buku Bupena halaman 38. Sebelum kita membahas pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar tentang teknik-teknik pembuatan patung. Nah, habis itu kita akan membahas tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang namanya peta pikiran itu bisa juga disebut dengan mind map atau mind mapping. Jadi peta pikiran ini mempermudah kalian untuk bisa memahami dan juga menghafal teks laporan atau misalkan yang lainnya pun juga bisa, supaya lebih mudah dan bisa kita kreasikan dengan warna-warna supaya terlihat lebih cantik dan juga lebih indah. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Nah, ada beberapa di sini, ada 3 langkah cara atau membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Nah, kalian harus baca dulu per paragraf teks laporan itu, jadi dibaca dulu benar-benar supaya kalian tahu isi setiap paragrafnya. Lalu yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Mencatat setiap kata kunci berarti informasi apa yang ada di dalam paragraf itu kalian catat, atau misalkan bisa juga kalian garis bawahi supaya kalian tahu informasi apa yang terdapat di dalam teks laporan itu. Lalu yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Jadi dibuat informasinya itu tadi, setiap paragrafnya itu dibuat supaya informasinya itu tersusun rapi. Jadi ada per paragraf itu bikin dulu garis-garis dulu kata kuncinya, baru nanti dibikin daftarnya, disusun supaya per paragrafnya itu ada petakan-petakannya. Jadi paragraf 1 informasinya apa, paragraf 2 informasinya apa, dan seterusnya. Untuk mempermudah kalian membuat mind map atau peta pikiran, kalian bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, dan juga bagaimana. Dengan kata tanya ini kalian bisa kurang satu ya, mengapa. Nah, jadi dengan kata tanya ini kalian bisa menjelaskan apa yang ada di teks laporan itu. Jadi kalau misalkan apa, di mana, untuk siapa, dan sebagainya, nah itu bisa kalian lihat di teks laporannya dan bisa digunakan dengan kata tanya. Nah, sekarang kalian coba saksikan ya dan juga simak ya bagaimana cara pembuatan mind map yang dari Ustazah, oke? Oke, di sini Ustazah akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind map. Nah, yang kita gunakan di sini adalah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang diambil di sini adalah contoh di buku Bupena 6A halaman 39 dengan judul teks laporan yaitu Rusa Bawean. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu, kita bikin mind mapnya. Yang pertama, kita bahas paragraf pertama, yaitu hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu informasi apa yang ada di paragraf pertama tentang rusa bawean. Yang kita dapat di situ adalah siapa yang mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Berarti kita sudah menggunakan kata tanya siapa. Nah, siapa yang mempunyai sepasang tanduk bercabang 3 yaitu adalah rusa bawean jantan dewasa. Nah, kita bikin
judul dulu rusa bawean, jadi judulnya ditaruh aja di tengah. Lalu kita bikin garis, misalkan tadi siapa yang mempunyai tanduk adalah si jantan dewasa ya. Nah, jantan dewasa aja yang ditulis. Tulis dulu di sininya aja. Nah, ini sebagai keterangannya aja sih sebenarnya. Nah, ya. Rusa bawean jantan dewasa, apa yang tadi yang ada adalah sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk, saya tulis ya. Sepasang tanduk bercabang 3. Baru dibikin lagi kayak tadi. Nih. Bikin. Oke. Baru kalian kasih lagi warna supaya lebih bagus. Bikin kotak aja misalkan, tidak masalah ya untuk ininya. Lalu apa fungsi dari tanduk rusa itu? Adalah untuk melindungi diri dari musuh. Tulis lagi. Nah, fungsinya adalah apa? Nah, kalau kalian nulis sih ini bisa mengikuti garisnya ya. Nah, fungsinya tulis lagi, fungsinya adalah untuk melindungi untuk melindungi diri dari musuh. Untuk melindungi diri dari musuh. Nah, bikin lagi seperti ini. Udah, bikin warna lagi, cari warna terserah ya kalau untuk masalah warnanya apa. Nah, mind map untuk paragraf pertama ini sudah selesai. Jadi informasi yang kalian dapat bisa terangkum pada gambar seperti ini. Lalu kita coba lagi untuk membuat di paragraf kedua. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kita ambil kata tanyanya kalimat pertama dulu. Di mana habitat atau tempat hidup asli rusa bawean? Otomatis jawabannya adalah di Pulau Bawean. Kita tulis lagi. Kita bikin lagi. Kita bikin terserah ya kalau masalah ininya di mana maunya. Nah, habitatnya. Habitat asli. Nah, ini sebagai keterangannya. Ini habitat asli adalah di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Saya ulang karena nggak bisa diedit. Pulau Bawean. Ini tinggalan dong. Bawean. Udah, baru diberi lagi warna. Ini habitat aslinya. Lalu apa makanan rusa? Nah, apa makanan si rusa bawean ini? Bisa bikin lagi di sini. Makanan. Oke, bikin makanan.
Makanannya adalah buah, lalu ada dedaunan, ranting, dedaunan, ranting, kulit kayu, kulit kayu, kulit kayu, pucuk-pucuk semak pohon, pucuk semak pohon muda ya. Nih. Udah, bikin lagi kotak-kotaknya. Nah, jadi bisa kalian baca, rusa bawean makanannya adalah buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, pucuk-pucuk semak pohon muda. Nah, lalu bagaimana rusa itu hidup? Nah, berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Ini kalau misalkan dia berkeluarga, dia berkelompok. Nah, kita tulis lagi. Nah, di sini ya. Hidupnya. Nah. Hidupnya tadi berkelompok menjadi keluarga. Jadi keluarga dengan rusa betina. Berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina, lalu si rusa jantannya berjalan sendiri. Nah, rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Bisa aja ditulis, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah 2 paragraf yang bisa Ustazah contohkan dulu untuk cara pembuatan mind mapping. Nah, untuk yang paragraf ketiga nanti kita akan bahas sama-sama pada saat kita tatap muka ya. Nah, ini dulu untuk contoh dari peta pikiran yang dibuat. Nah, itu tadi merupakan contoh dari cara pembuatan mind mapping atau peta pikiran dari teks laporan. Nah, semoga bisa dipahami ya tentang penjelasan yang diberikan dari Ustazah. Assalamualaikum.